Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mita Wahida dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau yang biasa kita kenal dengan Bapak SBY. Kondisi perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009. Terbukti perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa. Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang negara. Apa saja sih kebijakan yang diterapkan Bapak SBY? Yang pertama, kebijakan mengurangi subsidi negara atau menaikkan harga BBM. Yang kedua, kebijakan bantuan langsung berupa tunai kepada rakyat miskin. Ketiga, kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Bapak SBY, era reformasi, dan Bapak Soeharto. Tingkat pertumbuhan ekonomi periode 2005 sampai 2007 yang dikelola pemerintahan SBY relatif lebih baik dibandingkan pemerintahan selama era reformasi, dan rata-rata pemerintahan Soeharto yang pertumbuhan ekonominya sekitar 5%. Tetapi dibandingkan di kinerja Soeharto selama 32 tahun yang pertumbuhan ekonominya sekitar 7%, kinerja pertumbuhan ekonomi SBY masih perlu peningkatan. Pertumbuhan ekonomi era Soeharto tertinggi terjadi pada tahun 1980 dengan angka 9,9%. Rata-rata pertumbuhan perekonomian pemerintahan SBY selama 5 tahun menjadi 6,4%, angka yang mendekati target 6,6%. Kebijakan yang diterapkan Bapak SBY menaikkan harga BBM yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2005 dan sebelum Maret 2005 ternyata berimbas pada situasi perekonomian tahun-tahun berikutnya. Pemerintahan SBY memang harus menaikkan harga BBM dalam menghadapi tekanan APBN yang makin berat karena lonjakan harga minyak dunia. Kebijakan dalam bidang pendidikan diterapkan oleh pemimpin SBY. Beberapa di antaranya adalah meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari keseluruhan APBN. Pemanfaatan alokasi anggaran 20% dari APBN untuk memastikan penempatan pendidikan gratis dan terjangkau untuk pendidikan dasar 9 tahun dan dilanjutkan secara bertahap pada tingkat pendidikan lanjut di tingkat SMA. Keberhasilan SBY selama memerintah pada bidang ekonomi. Pertama, ekonomi terus tumbuh dan berkembang dengan fundamental yang semakin kuat pada 2010. Kedua, sejumlah indikator kesejahteraan rakyat mengalami kemajuan penting. Ketiga, stabilitas politik terjaga dan kehidupan demokrasi makin berkembang. Keempat, pemberantasan korupsi dan penegak hukum mencatat sejumlah prestasi. Kelima, terjaganya baiknya keamanan dalam negeri walaupun masih terdapat konflik masyarakat dalam skala kecil. 6. Proses perbaikan iklim investasi dan pelayanan publik di banyak daerah. 7. Angka kemiskinan dan pengangguran terus ditekan meskipun tetap rawan dengan gejolak perekonomian Indonesia. Kedelapan, pendapatan domestik bruto kita meningkat dan Indonesia kini peringkat 16 ekonomi di dunia. Kesembilan, makin baiknya upaya pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah. Kesepuluh, Indonesia makin berperan dalam hubungan internasional. Makin nyata peran kita baik dalam mengatasi krisis ekonomi global.